Mana yang bahasa Inggris? Lagu ini atau yang ini? Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Veld Fun English Learning Tips. Kali ini saya akan berbagi tentang kenapa sebagian besar orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris susah memahami pembicaraan native speaker bahasa Inggris ya. Mengapa ketika mendengarkan orang Indonesia berbicara bahasa Inggris lebih mudah memahami? Seperti ini. Awareness of proper political process, but we are still far from what we need to achieve. There's still a lot of the hijacking of democracy, and this weakens our country. That's what I believe. Tapi ketika mendengarkan penutur asli bahasa Inggris bicara, susah sekali pahamnya. Seperti ini. But yeah, so it was fine, you know, whatever. And I wanted to tell everyone straight away because there seemed to be a lot of confusion as to what it was. Yeah. And I was embarrassed. I woke up the next morning to people in England being like, "We still love you, don't worry." And I was like, "I didn't ask you if you still love me, but thanks." I was so embarrassed. That is the worst feeling. Nah, kalau kalian bisa memahami bahasa Inggris native speaker dalam contoh seperti ini, Adele, berarti kalian sudah bagus sekali. Tapi bagi yang merasa sulit memahami, jangan khawatir, ada banyak yang merasa kesulitan. Lalu pertanyaannya, kenapa sulit mengikuti? Nah, ada dua faktor utama yang menyebabkan mengapa ini terjadi. Yang pertama, very limited vocabulary. Tidak tahu banyak kata atau kosakata, tidak cukup. Ya. Ketika kalian mendengarkan orang bicara dalam bahasa Inggris, baik orang Indonesia maupun native speaker, tapi tidak mengerti karena ada banyak kata yang tidak tahu artinya, ini masalah penguasaan kosakata. Coba kalian baca teks bahasa Inggris tulis. Nah, kalau masih ada banyak kata yang tidak tahu artinya, sudah jelas bahwa kalian kosakatanya masih terlalu sedikit untuk tingkat belajar dari teks itu. Kalau seperti ini berarti kalian harus menurunkan tingkat pembelajaran ya. Teks yang kalian baca atau pembicaraan yang kalian dengarkan masih terlalu tinggi untuk kalian. Maka sebaiknya kalian cari teks atau menonton video bahasa Inggris yang lebih mudah dan terus menambah kosakata. Ingat, belajarlah kosakata jangan hanya lewat membaca, tapi juga lewat mendengarkan native speaker supaya kalian tahu bagaimana ucapan kata-kata yang sedang kalian hafalkan itu. Ini bisa kalian lakukan dengan cara mendengarkan video-video pembelajaran bahasa Inggris melalui listening tingkat dasar ya. Saya sudah membuat video tentang hal ini, bisa kalian buka di link di atas. Penyebab kedua adalah inability to grasp the words atau ketidakmampuan untuk menangkap kata, mengenali kata. Nah, ketika kalian membaca teks bahasa Inggris tertulis yang lumayan kompleks dan bisa memahami teks itu, tetapi ketika mendengarkan native speaker bicara bahasa Inggris kalian tidak paham, ini masalahnya bukan kosakata tapi ketidakmampuan mengenali kata-kata yang diucapkan ya. Ini secara umum penyebab utamanya adalah kurangnya atau tidak terbiasa mendengarkan bahasa lisan. Perlu diingat bahwa ketika kita mendengarkan suara asing yang belum pernah kita dengar, berarti suara itu belum terekam di otak kita. Lalu otak kita akan mencari perbendaharaan suara yang sudah ada. Kalau nggak ketemu, maka otak akan mencari data suara yang paling dekat dengan suara asing itu. Contohnya lagu berikut ini. Bagi yang belum pernah dengar, kata-kata di lagu ini akan terdengar seperti ini. Terutama bagi orang Jawa ya, karena itu suara yang terekam di ingatan mereka. Nah, ketika kalian mendengarkan native speaker berbahasa Inggris, baik ngomong maupun nyanyi, tapi kalian tidak bisa mengira-ira kata-kata yang diucapkan, atau malah kata-kata bahasa Inggris itu terdengar seperti bahasa kalian sendiri, seperti it's only words, terdengar seperti is only word, ini adalah masalah ketidakmampuan menangkap kata.
tidak bisa mengenali kata. Bagaimana supaya bisa menangkap atau mengenali kata-kata bahasa Inggris ketika diucapkan oleh native speaker? Nah, kalian harus tahu dulu beberapa penyebab ketidakmampuan itu. Ingat ya, bahasa tulis dan bahasa lisan itu berbeda. Ketika kita mendengarkan penutur asli bicara, apalagi di sebuah interview, kita sedang memahami bahasa lisan yang sangat berbeda dengan bahasa tulis. Di mana letak perbedaan itu? Nah, ada beberapa hal di bahasa lisan yang tidak ada di bahasa tulis. Hal-hal inilah yang menjadi kendala ketika kita mengikuti pembicaraan native speaker, sehingga menyebabkan kalian sering gagal menangkap atau mengenali kata. Di antaranya adalah yang pertama, auditory perception atau persepsi suara yang kita dengar. Yang kedua, connected speech, omongan yang tidak putus-putus. Yang ketiga, fillers atau sisipan-sisipan. Yang keempat, contractions atau pemendekan. Yang kelima, strong and weak forms, bentuk lemah dan bentuk kuat. Yang keenam, accents atau logat. Yang ketujuh, registers atau ragam bahasa. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah idiolect atau gaya bicara seorang. Oke, supaya video ini tidak terlalu panjang, 8 faktor itu akan saya bahas satu persatu di video terpisah. Jadi tonton terus video-video saya selanjutnya. Thank you so much for watching, and please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.